Oke, udah siap. Rambut udah oke, alis oke, blush on juga oke. Tapi kok kemarin ada yang bilang aku tembem ya. Malah di Instagram ada yang bilang aku rambutnya gini malah jadi ke-expose cabinya. Udah bilang double chin lagi. Duh, bener gak ya? Tapi kayaknya aku cantik sih. Udah, cantik kok. Sahabat Kompas TV, kalau kalian ketemu orang, bahas-bahasnya tuh nggak melulu harus bahas soal body kok. Banyak yang bisa dibahas. Misalnya nih, kerjaan kamu gimana? Bisnis kamu gimana? Lancar nggak? Atau kamu lagi buat karya apa sih? Banyak kan yang bisa dibahas, nggak melulu soal body dong. Please stop body shaming. Tapi body shaming itu apa sih? Itu tuh kayak ngejek tampilan orang, bentuk atau ukuran tubuh seseorang, atau juga komentar-komentar negatif soal wajah, tubuh seseorang. Juga mungkin sesuatu di badannya yang nggak sesuai dengan standar kecantikan, yang nggak tahu siapa yang bikin standarnya. Ini aku lagi lihat-lihat nih Instagram para artis, kan mereka tuh udah perfect, kelihatan sempurna gitu. Tapi ternyata jari jemari netizen masih juga mengisi body shaming di Instagram mereka nih. Kalau aku lihat nih, ada yang dikatain double chin, ada yang dikatain gendut, ada yang udah kurus dikatain terlalu kurus. Contohnya nih ya, kayak penyanyi Audi, Gianni Tami, Prilly Latuconsina, dan Putri Titian juga banyak lagi. Karena mereka tuh kan banyak followersnya. Jadi makin banyak juga nerima komentar, pesan di media sosial mereka yang isinya body shaming. Ada yang bahkan marah-marah. Terus ada juga yang bodo amat dan malah dibelain sama suaminya. Body shaming pernah. Kayak gimana? Pasti pernah. Kayak dibilang kalau aku sih biasanya terlalu kurus gitu. Cuma aku cuek-cuek aja sih mbak, nggak dimasukin, nggak baper. Maksudnya ya emang iya gua kurus gitu sih kalau aku. Jadi nggak dimasukin? Enggak, aku lebih ke cuek sih orangnya, bodo amat gitu. Pernah sih. Kayak gimana? Biasanya tuh aku dibilang kayak cabi banget sih pipinya gitu, nggak ada dagunya gitu, sampai double chin gitu. Tapi ya udahlah, emang kayak gini, mau gimana lagi? Nanggepinnya apa kalau ada yang ngomong kayak gitu? Bodo amat sih, biarin aja. Ya udah, yang penting kita pede aja. Ya, Pernah sih, dari SD terus kuliah, dulu badan saya besar kan, gemuk lah. Nah banyak dulu kalau manggil tuh saya enak-enaknya aja, dut sini dut, gitu. Hati sih sebenarnya kesel ya, tapi ya daripada capek sakit hati terus ya saya ini aja lah, relakan saja lah. Ya emang kenyataan badan saya ini bukan handicap buat saya gitu loh, jadi ya tetap aja pede sih kalau saya. Dari lantai 17 Menara Kompas, kita sudah ada di Gramedia Digital. Nah, di sini ada 120.000 koleksi bacaan digital dari dalam maupun luar negeri dan bisa kamu akses di aplikasi Gramedia Digital. Jadi buruan langsung di-download aplikasi Gramedia Digital di App Store maupun di Play Store. Sekarang aku udah bersama dengan psikolog dari Clay ID, ada Kak Indriani Virginia. Halo, apa kabar Kak Indri? Baik. Panggilannya Kak Indri kali ya? Oke. Kak Indri, kenalin dulu dong, apa sih sebenarnya Clay ID ini? Pemirsa, Clay ID itu adalah biro psikologi modern yang melayani konseling online maupun offline. Jadi, kamu bisa konseling sama kita via chat, via WhatsApp, atau secara tatap muka. Dan kita juga menyediakan konten-konten yang edukatif mengenai kesehatan mental di Instagram kita. Oke, Kak Indri, sekarang tuh kita lagi mau ngomongin soal sesuatu yang hangat banget mungkin yang menjadi masalah terutama milenial. Mungkin saya juga merasakannya gitu ya. Kau masih milenial ya? Iya dong, soal body shaming Kak, masa sih? Nah, ini kan media sosial, kayak teman kita sehari-hari kan, kayaknya sehari tanpa media sosial itu tidak mungkin terjadi gitu kan. Exactly. Nah, dengan beragamnya media sosial, melihatnya memang jadi orang tuh lebih gampang kan untuk ngeluarin kata-kata body shaming atau gimana sih Kak? Body shaming sendiri kamu tahu nggak apa? Kayak ngejek gitu kan, ngejek bentuk tubuh,
Betul. yang dianggap tidak sesuai standar gitu kan. Ada yang bilang netizen itu maha benar. Ya, kalau misalnya kita ngintip di lapak sebelah, itu kalau misalnya ada orang berbuat kesalahan, berbondong-bondong mengomentari, termasuk bentuk tubuh. Kamu kok pipinya cabi sih gitu, ya Allah. Padahal mungkin efek kamera kadang-kadang 5 kali mau besar ya. Bener banget loh, betul. Padahal aduh kita udah super langsing kayak apa. Iya. Tapi orang-orang mungkin melihatnya, ya ampun lengan kamu kok kayak gondol pisang ya. Dan itu, insecure. iya langsung kita insecure. Iya. Dan mereka sebebas itu. Ada yang nge-DM juga, ada yang juga lewat komentar dan sebagainya. Untuk mereka-mereka yang sangat aware dengan penampilan, itu komentar pasti dibaca tuh. Iya, benar. Semua satu-satu, DM juga dibaca. Dan akhirnya itu merusak pikiran kita. Akhirnya, bener gak ya? Lengan gue gede banget. Aduh, nyari gondol pisang, nyaman-nyaman gondol pisang. Oh iya ya? Sampai nyari gondol sama pisangnya gitu. gede ya, sama gede ya seperti itu ya. Nah itulah efek media sosial yang ternyata bisa negatif banget untuk kita sendiri, untuk kesehatan mental kita. Terus kalau misalnya kita udah dapat komen-komen atau pesan body shaming, kita harus gimana sih kalau lihat di media sosial? Karena kan pasti kelihatan ada notifnya gitu. Iya. Nah, yang harus dipahami dulu, body shaming itu intinya adalah menjelek-jelekan. Menjelek-jelekan berdasarkan fisik seseorang yang bisa kita lontarkan kepada orang lain ataupun kepada diri sendiri. Ya. Kepada orang lain, kamu kok gemukan ya? Gitu. Kepada diri sendiri, aduh kayaknya gue kurus banget sih. Aduh mata gue kok kayaknya kayak alis itu ya, ular lagi jalan-jalan, misalnya kayak gitu ya. Jadi menjelek-jelekan kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Jadi Gitu. kita juga bisa ngelakuin body shaming ke diri kita sendiri. Betul. Itu bisa dibilang bully secara verbal tanpa disadari ya. Kan kita tahu efek bully sangat luar biasa jeleknya. Dan body shaming itu jangan salah, bisa dilakukan oleh orang terdekat kita. Justru malah karena terlalu banyak ngabisin waktu bersama, makin banyak kemungkinan Iya. mereka lakuin. Tanpa sadar itu tuh udah dianggap jadi biasa. Kayak misalnya orang tua, aduh Dinda, kamu kok gemuk banget ya? Mana ada yang mau sama kamu, nge-gym dong, nge-gym. Misalnya kayak gitu. Iya benar. Tadi kita udah ngomongin soal macam-macam bentuk body shaming. Oke. Nah itu sebenarnya berdampak banget nggak sih? Bisa berdampak nggak sih ke kesehatan mental kita sendiri, Kak? Pernah ngalamin kayak gitu nggak? Pernah. Aku mau tanya dulu nih, konseling dikit Ci. Aduh. Apa yang kamu rasain? Takut jadi malu sama diri sendiri. Karena tuh jadi nggak pede. Terutama nggak pede pakai si baju tanpa lengan. Karena dibilang lah gede lengannya. Terus kadang pakai celana panjang supaya betisnya kayak kelihatan. Gitu sih. Oke. Itu udah termasuk Kenapa? ada mental illness atau Belum. Nah ini Makanya. hindari self diagnosis ya teman-teman. Apalagi sekarang Mr. Google itu kan pintar banget. Dia kayaknya jawaban apa aja udah bisa kasih kita clue gitu kan. Sehingga kita tuh cari di Google. Nah, hindari self diagnose. Sementara psikolog itu untuk mendiagnosa kita butuh perangkat yang banyak gitu. Kita butuh tes yang banyak untuk menentukan dia itu mengalami gangguan psikologis apa. Misalnya borderline kah, bipolar kah, atau anoreksia kah, atau bulimia kah, itu serangkaian tesnya panjang. Oke, jadi nah bicara soal minum air putih, nah teman-teman ada deh yang kerjanya minum air putih doang, dia nggak mau makan, atau ada yang mau makan tapi dia muntahin langsung gitu loh. Itu masuk eating disorder ya? Yes. Kalau yang skip makan, dia nggak mau makan karena terlalu berpikir takut gemuk, itu namanya anoreksia. Berat badannya tuh udah di bawah normal, tapi dia tetap merasa gemuk, gitu ya. Iya, itulah. Itu yang namanya anoreksia. Akhirnya dia skip makan atau dia sengaja nggak mau makan, gitu ya. Kalau yang bulimia, nafsu makannya tuh normal, bahkan mungkin berlebih. Tapi setelah makan dia merasa bersalah. Karena merasa bersalah, akhirnya dia memuntahkan lagi. Sampai jarinya tuh dia tusuk-tusuk, pergi ke kamar mandi supaya dia muntahkan lagi, gitu. Itu namanya Tergantung berat badan ya, membedakan ya antara bulimia sama anoreksia. kalau anoreksia memang lebih kurus lagi ya dibandingkan bulimia kalau penampilan secara fisiknya. Nah kalau yang cuman kayak jadi skip makan malam atau enggak mau aku udah nggak mau makan yang manis-manis lagi pokoknya karena aku baru aja dikomenin gendut itu masih oke. Itu hikmahnya sih jadi gaya hidup sehat ya, nggak apa-apa juga sih kalau menurut saya.
Tahu nggak sih kalau kamu ngasih komentar atau ngasih pesan yang isinya body shaming itu ada hukumannya. Pelaku bisa dikenakan Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1 dan juga pasal 27 ayat 3. Ancaman hukuman bisa pidana 6 tahun. Yang kedua, bisa juga dikenakan pasal 310 KUHP dengan ancaman hukumannya 9 bulan. Lalu ada juga hinaan yang dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi melalui transmisi di media sosial juga bisa kena pasal 311 KUHP dengan hukuman 4 tahun. Jadi hati-hati, jarimu harimaumu. Oke, kita udah ngobrol panjang lebar sama Kak Indri soal body shaming. So, what would we do? Apa yang kita lakukan supaya kita nggak jadi pelaku, juga nggak jadi korban yang stres karena banyak banget terima body shaming. Nah, sekarang gimana caranya ketika kita mendapatkan serangan itu, kita bisa mengcounternya dengan baik? Nggak masuk otak kita ya? Nggak masuk otak kita. Satu, kita tanggapi secara profesional. Kalau bahasanya kita mesti jago ngeles. Kita mesti jago ngeles. Kayak saya bilang tadi, kamu gemukan ya? Oh iya gemukan. Iya dong, gue happy. Lo happy nggak? Terus, lo kok tangannya kayak bonggol pisang ya? Oh iya dong, gue kan olahraga, gue exercise. Lo gitu. Jadi kita mesti jago ngeles. Tanggapi dengan secara positif. Yang kedua, kita harus nerima secara bulat-bulat kondisi diri kita. Kayaknya itu udah rumus segala macam keluhan psikologi. Yang pertama itu adalah harus self-acceptance. Menerima kondisi kita bulat-bulat tanpa diskon, kelebihan dan kekurangannya, bentuk tubuh kita maupun potensi-potensi kita yang lain. Oke. Misalnya gini, kita harus akui nih, oke deh, gue emang orangnya selebor, gue emang orangnya selengean. Hey, tapi gue orangnya setia kawan loh, gitu. Kemudian, oke deh, orang bilang gue gemukan, tapi gue cantik, gue punya inner beauty yang orang lain gak punya, gitu ya. Jadi kita harus self-acceptance. Kemudian, yang ketiga, kalau kita ngerasa gak nyaman sama orang tersebut, ajak ngobrol baik-baik. Tadi aku gak nyaman loh, kamu bilangin aku gemuk. Gak apa-apa, jujur gitu ya? Iya, kalau misalnya kita memang bisa ya, tidak semua orang bisa berbicara seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau jujur sama orang itu nggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya yang mau komentar itu ibu kita misalnya. Mah, aku tuh nggak nyaman loh mama berkomentar seperti itu menyakiti hatiku. Mendingan kalau misalnya kita ngobrol yang lain aja. Mama lupa ya, aku tuh pernah jadi juara kelas misalnya. Mama lupa ya, aku tuh sering nganterin mama ke dokter. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, coba kita cari konsep tentang cantik. Bahwa cantik itu tidak harus melulu fisik. Kalau buat saya pribadi, cantik itu adalah orang yang merasa nyaman dengan dirinya. Kalau dia nyaman dengan dirinya, dia tidak akan peduli apa kata orang. Cantik yang kedua menurut saya, dia bisa menjalani perannya dengan baik secara profesional. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai reporter, sebagai teman yang asik, sebagai anak. Yang ketiga adalah cantik itu mandiri. Bukan mandiri harus selalu secara finansial, tapi dia bisa menentukan apa yang membuat dia bahagia di dalam hidupnya. Mungkin dia tidak bekerja, tapi dia bisa berkreasi di rumah tanpa harus selalu nelfonin suaminya. Itu aja udah keren ya? Nah, itu aja udah keren. Menurut saya, itu adalah definisi yang cantik. Balik lagi ke body shaming. Yang keempat, jangan lupa untuk kembangkan potensi-potensi kamu gitu ya. Cari aktivitas-aktivitas positif yang asik banget, yang kamu itu bisa menjadi bersinar sehingga orang akan melihat, wow, dia keren banget ya. Kok dia jadi jago fotografi sih gitu. Ih, gila keren banget ya. Cewek-cewek belusukan pakai baju flanel, udah gitu dia motret kehidupan di jalanan. Buat saya itu cantik. Oke. Gitu. Ada satu lagi mungkin self love mungkin Itu dia, self love. Jangan lupa untuk memberikan afirmasi positif sama diri kita bahwa kita ini cantik secara dari dalam. Dan juga ingat, begitu ada omongan yang masuk sama kita counter bahwa my thinking, I believe in my thinking. And sometimes kita harus bisa mengcounter omongan orang itu. Self love, aku cintai diriku, aku cintai tubuhku, aku menerima diriku secara seutuhnya. Iya, jadi jangan mau terganggu dengan kata-kata body shaming karena kita mencintai diri kita. Oke, itu tadi perbincangan kita soal body shaming. Jangan sampai mengganggu pikiran kita, karena kita harus mencintai dan menjaga diri kita.
Oke, kalau gitu jangan lupa Like, comment, and share channel Kompas TV.